Sahabat rasional, setelah ribut gaduh soal kenaikan karcis masuk di Candi Borobudur yang menembus angka 750.000 per orang beberapa bulan yang lalu, saat ini di Nusa Tenggara Timur kemudian dihebohkan dengan keputusan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menaikkan tarif masuk menuju Taman Nasional Komodo dengan harga sebesar 3,75 juta rupiah. Kenaikan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo ini kemudian memantik beragam reaksi dari pelaku usaha pariwisata lokal yang merasa gerah, yang merasa geram karena hampir pasti banyak tamu yang kemudian sudah memesan untuk datang ke Taman Nasional Komodo harus mengurungkan niatnya, bahkan membatalkan kontrak untuk datang ke Nusa Tenggara Timur, khususnya Labuan Bajo. Namun bagi kalangan pencinta konservasi, menaikkan harga masuk ke Taman Nasional Komodo, membatasi jumlah pengunjung adalah bagian dari kemenangan perjalanan atau perjuangan panjang menjaga kelestarian binatang purba, yakni Paranus komodoensis. Kenaikan tarif Taman Nasional Komodo ini memantik berbagai atau beragam pernyataan. Salah satunya dari legislator Senayan, Amsilema. Beliau bahkan menyampaikan bahwa menaikkan tarif masuk harga 3,75 juta rupiah, membatasi jumlah pengunjung adalah bentuk komersialisasi yang brutal terhadap pengelolaan Taman Nasional Komodo. Dia menyetujui bahwa pendekatan terhadap Taman Nasional Komodo adalah pendekatan yang harus mendekatkan aspek konservasi. Namun konservasi dengan mengedepankan komersial atau nilai-nilai komersil adalah sesuatu yang sebenarnya bertabrakan. Pihak pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kemudian berusaha menjembatani kesenjangan ini. Namun hingga kini masih banyak terjadi gejolak di masyarakat pelaku usaha pariwisata lokal tentang kebijakan pemerintah ini. Artinya apa? Artinya bahwa sampai saat ini penjelasan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat terkesan masih sumir, belum mampu menjawabi rasa keraguan masyarakat, bahkan belum mampu memberikan jaminan kepada pelaku usaha lokal tentang bagaimana kelanjutan usaha nantinya. Jika kita mendengar lagi pernyataan dari Profesor Emil Salim, beliau menyatakan bahwa Komodo jangan sekali-kali dijadikan objek. Artinya Komodo tidak boleh dijadikan sebagai ikon pariwisata, tapi Komodo harus dijadikan sebagai subjek. Artinya kedatangan atau magnet pariwisata itu harus dirubah. Bukan Komodo menjadi objek, melainkan Komodo menjadi sasaran dalam rangka pelestarian. Hal ini tentu sejalan dengan pernyataan Gubernur Nusa Tenggara Timur yang menyatakan bahwa kalau pengunjung tetap memberikan makan kepada Komodo, pengunjung dibiarkan tanpa batas, keleluasaan untuk masuk Taman Nasional Komodo karena biayanya begitu murah, maka bukan tidak mungkin Komodo akan menjadi binatang yang bukan sebagai pemangsa, namun binatang yang mengharapkan belas kasihan pengunjung. Sahabat rasional, terhadap penjelasan yang simpang siur, kenyataan yang memang sampai saat ini masih sumir, saya kemudian teringat pernyataan Dr. Jelamu Ardu Marius, mantan Kepala Dinas Pariwisata di awal-awal 2019 ketika isu Taman Nasional Komodo mau ditutup sementara. Beliau secara cerdas dan elegan menyatakan bahwa Komodo adalah catatan sejarah purba yang bukan dalam bentuk arsip, tapi dalam bentuk lakon hidup. Menaikkan tarif Komodo adalah bagian dari menjaga harga diri masyarakat Nusa Tenggara Timur, umumnya Indonesia, tentang nilai dari budaya, nilai dari keindahan alam, nilai dari Komodo itu sendiri. Habitat Komodo hanya satu di dunia, yakni Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Manggarai Barat. Karenanya jangan sampai keunikan ini kemudian terjual secara murah. Karena jika dibandingkan dengan kura-kura purba di Galapagos yang mematok harga sangat fantastis, seharusnya Komodo sebagai ikon dunia juga mendapatkan nilai yang sama.
kurang lebih penjelasan Dr. Arno Marius seperti demikian. Penjelasan ini kemudian menggambarkan bahwa bagaimana isu konservasi, isu peradaban, isu harga diri kemudian dipadukan dalam rangka menjaga dan mengganggu emosi masyarakat, termasuk pengusaha pariwisata lokal. Menaikkan tarif komodo kemudian memberikan kepercayaan kepada PD atau perusahaan daerah PT Flobamor juga kemudian menjadi sorotan dari AMSI Sleman. AMSI mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah perusahaan daerah kemudian mengelola pas masuk atau kartis masuk, bahkan menjual paket travel keliling Komodo dan Padar dengan patok biaya yang cukup besar. Dalam rinciannya AMSI menyatakan bahwa 15 juta dimaksud, 7,1 juta diperuntukkan konservasi, 200.000 bagi PAD provinsi dan kabupaten, 5,1 juta upah untuk PT Flobamor. Nilai yang jomplang ini menurut AMSI menggambarkan bahwa pemerintah daerah justru dikesampingkan dalam proses yang dikelola oleh PT Flobamor. Kita sepakat bahwa kemudian PT Flobamor sebagai representasi dari pemerintah Nusa Tenggara Timur hadir dalam rangka mengkoordinir kegiatan penjualan paket wisata di Taman Nasional Komodo. Namun satu hal yang perlu diketahui, bahwa kehadiran perusahaan daerah dengan biaya yang dikeluarkan oleh negara melalui APBD seharusnya tidak boleh menjadi pesaing bagi usaha-usaha lokal. Sebagai contoh, ketika di satu lokasi atau satu daerah ada masyarakat lokal yang melakukan produksi bata, maka perusahaan daerah harus menjadi pengembang, pembangun atau developer yang memanfaatkan bata yang dikelola oleh masyarakat. Sehingga terjadi sirkulasi yang sinergik. Masyarakat tetap melakukan produksi bata dan perusahaan daerah mengambil bata untuk membangun rumah. Persoalannya, ketika ini terjadi dalam konteks wisata, ketika PT Flobamor juga melakukan penjualan paket wisata, maka terjadi persaingan antara apa yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang mengelola uang pemerintah yang adalah pajak dari rakyat kemudian bersaing dengan rakyat yang memberikan pajak kepadanya? Kehadiran PT Flobamor sekiranya benar seperti yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pariwisata, bahwa melakukan koordinasi untuk mengakomodasi semua kepentingan pelaku usaha pariwisata lokal, akan sangat mungkin diterima sekiranya kehadiran PT Flobamor mampu mengambil alih dan mengambil peran dari travel agent besar di luar Nusa Tenggara Timur, kemudian itu diambil oleh PT Flobamor lalu didistribusikan paket-paket wisata dimaksud kepada pelaku usaha lokal. Namun jika PT Flobamor dalam hal melakukan pengelolaan paket wisatanya berebut pasar, berebut paket dengan pelaku usaha wisata lokal, maka hal ini akan menjadi bencana bagi pelaku usaha wisata lokal. Kita percaya bahwa kehadiran pemerintah melalui PT Flobamor sebagaimana yang ditegaskan oleh Dinas Pariwisata termasuk oleh salah satu komisaris dari PT Flobamor, bahwa mereka akan mengakomodasi atau mengkoordinir kegiatan pariwisata di Labuan Bajo dengan memberikan distribusi yang seimbang, memperhatikan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, menggerakkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, dan mengakomodasi pelaku-pelaku usaha pariwisata lokal, termasuk mengedukasi pelaku usaha pariwisata lokal dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat, harus benar-benar bukan pernyataan kosong. Karena kita tahu apapun bentuknya sebuah perusahaan, mau perusahaan daerah atau perusahaan swasta, praktek bisnis menjadi praktek utama. Jangan sampai keserakahan berbisnis kemudian mengalahkan substansi dari peran PT Flobamor sebagai perusahaan yang pembiayaannya berasal dari negara yang memanfaatkan uang rakyat. Kita dukung kenaikan tarif Taman Nasional Komodo, kita dukung pembatasan pengunjung menuju Taman Nasional Komodo, namun dukungan kita
hanya dalam rangka menjaga agar cerita tentang Komodo kelak bukan hanya menjadi cerita naskah, namun Komodo tetap menjadi lakon hidup dari peradaban generasi ke generasi. Salam rasional.